Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Siap. Kaifa halukum ayuhat talam? Khair. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. La ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pada pagi yang cerah ini kita bertemu, walaupun ini mungkin pertemuan yang pertama kali, sudah beberapa minggu libur, dan ini adalah masuk kelas pertama kali di kelas saya. Anak-anak kalian dari pendidikan dasar ada Madrasah Ibtidaiyah sekarang naik di MTS dan bertemu dengan guru Al-Quran Hadis. Ini pelajaran pertama. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada banyak kita berdoa dulu kepada Allah dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi ini dimudahkan oleh Allah dengan barokah dan karomahnya Suratul Fatihah. Alhamdulillah di dunia as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barokahnya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam pembelajaran pagi ini. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, pada pembelajaran kali ini yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan mungkin pembelajaran keterangan atau keterangan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sudah kalian dapatkan pembelajaran. Dan mungkin pembelajaran keterangan atau keterangan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sudah kalian dapatkan pembelajaran ini di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi saya ingin mendengar dulu pemahaman atau mungkin informasi yang kalian dapatkan ketika masih berada di Madrasah Ibtidaiyah. Kepada Mas Ketua tadi, Mas Khalid, apa sih Al-Quran dan hadis itu? Mohon untuk disampaikan. Jadi Pak, bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dan yang membacanya bernilai ibadah Pak. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Mas Ketua, Mas Khalid. Yes. Ya, sesudah kalian mendengar dari teman kalian, dari Mas Ketua, Mas Khalid tadi sedikit tentang penjelasan atau informasi apa sih Al-Quran dan Al-Hadis yang mungkin didapatkan di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, yaitu PPT Islam untuk pelajar.
disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran, keagungan yang berarti bukti. Lalu Alkitab artinya salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Karena apa? Kita juga tahu di pembelajaran yang terdahulu bahwasanya Allah itu tidak hanya menurunkan kitab Al-Quran, tapi ada beberapa kitab yang lain. Seperti apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur, anak-anak tahu? Tolong Pak Sukron, Mas Sukron, ini kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, berarti pembelajaran masih ada yang lupa ya enggak apa-apa ya, diterangkan oleh Bapak. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Ada 4 kitab, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Jadi pemahaman Bisa. nah itu adalah diterima oleh Nabi Isa, itu adalah kitab Injil. Jadi Alkitab artinya salah satu nama kitab bagi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga Al-Furqan. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yang berarti pembeda. Jadi dengan adanya Al-Quran itu adalah sebagai pembeda tentang yang hak dan yang batil. Untuk Mbak Imro'ah, untuk presentasi dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita simpulkan semuanya, sebelum kita refleksikan, sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Ruhul Amin atau malaikat Jibril yang membacanya dinilai ibadah. Selanjutnya hadis. Hadis secara bahasa bisa berarti jadidun, qaribun, saja atau khabarun. Kemudian secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan beliau, baik itu hafal beliau maupun takrir Nabi Muhammad SAW. Di antara fungsi Al-Quran, di antaranya adalah salah satu tadi yang bisa saya tangkap sebagai hudan linnas, sebagai al-bayyinah, sebagai al-furqan. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali presentasi daripada kelompok 1. Kepada anak-anak, beli aplaus yang semarak. Nah, selanjutnya kelompok 2 yang diketuai Mas Supeno. Harap nanti Mas Supeno juga mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Silakan. Saya aja Pak yang mewakili Pak. Oh, Mas Ali, Masum. Ya. Mas Peno nggak mau maju katanya. Saya ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Yo, malah bagus ini. Ya. Pertama tadi Pak Guru telah menjelaskan tentang Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran itu sendiri adalah menurut diskusi kelompok kami, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah dinilai sebagai ibadah. Kemudian Al-Quran sendiri memiliki beberapa nama-nama yang bagus. Di antaranya adalah Az-Zikur, kemudian Al-Furqan, Al-Zikir atau sebagai petunjuk juga, kemudian Al-Huda sebagai petunjuk. Setelah itu yang kedua adalah hadis, Pak. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir dari Rasulullah. Fungsi dari hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri, Pak. Karena di dalam kita beribadah harus berpedoman pada kitab suci, di mana apabila belum diterangkan di dalam Al-Quran, maka kita harus merujuk kepada al-hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak hasil dari diskusi kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Beliau aplaus untuk Mas Ali yang maju untuk mempresentasikan. Ya, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih dari pembelajaran pada pagi yang cerah ini. Kalian tadi sudah mendengarkan dan juga berdiskusi yang sudah terbagi dari kelompok 1 dan 2, dan alhamdulillah dari presentasi kalian berarti 2 kelompok atau kalian ini sudah memahami tentang yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang dipahami baik itu secara pengertian tentang pengertian Quran dan pengertian hadis ini, dan juga dari bagian-bagiannya termasuk bagian-bagian hadis juga. Dan yang terlebih penting adalah bagaimana kita semua anak-anak ini nanti bisa fungsi-fungsi Quran, fungsi-fungsi hadis itu benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berkumpul dengan masyarakat, dengan keluarga. Nah, ini harus kita praktekkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tolong untuk terakhir sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, tolong ada yang menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Saya minta Mas Sukron tolong disimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Iya Pak, matur suwun Pak. Niki dari tadi saya mengamati Pak Guru menjelaskan dan mengamati video ini, dapat saya simpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini bahwa Al-Quran dan hadis adalah merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum. Sehingga bagi umat Islam harus selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, biar dalam hidupnya tidak tersesat. Itu saja mungkin Pak Guru yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau menambahi silakan. Terima kasih. Jadi paham anak-anak? Bisa ya? Bisa Pak. Ya Pak, ya Pak, bisa. Insya Allah paham. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita. Ini untuk, jadi tolong juga dipersiapkan tugas sebelum kita tutup dengan doa. Tugas untuk kalian nanti dari kelompok 1, kelompok 2 itu memberikan yaitu contoh perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Tolong dicatat anak-anak kelompok 1, kelompok 2 semuanya membuat contoh bagaimana atau perilaku masyarakat atau keluarga yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan juga memberikan contoh sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
hadis. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.